Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Yaitu yang pertama, dikarenakan maraknya virus COVID-19, ibadah gereja tetap berjalan dengan konsep baru Church at Home. Kita berharap semua jemaat di rumah bisa beribadah dengan nyaman. Dan yang kedua, semua kegiatan Bible study, komsel, dan ibadah doa sementara diliburkan. Dan yang ketiga, persembahan sebagai bagian dari ibadah dapat ditransfer ke rekening gereja sesuai yang tertera di layar Anda, ataupun bisa diantar ke gereja secara kolektif. Dan yang keempat, saudara bisa follow Instagram @rpcc. Saya ulangi, follow Instagram @rpcchurchmdn untuk mendapatkan update terbaru dan renungan dari Bapak Gembala kita. Dan yang kelima, Gereja RPC juga mempunyai program baru yaitu RPCC Care. Kami mengajak jemaat bersama kita melakukan donasi ke Rumah Sakit Rujukan Penanganan Virus Corona COVID-19 di Medan. Kami menerima donasi berupa uang ataupun barang yang diperlukan para tenaga medis. Donasi berupa uang bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Dan yang keenam, untuk keterangan lebih lanjut atau ada pertanyaan bisa hubungi nomor WhatsApp sesuai yang tertera di layar Anda. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari kita bawa hati kita. Mari kita mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa pujian kita bagi Tuhan. Kita bawa pengagungan bagi Yesus. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami membawa hati kami. Kami membawa tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami Tuhan, biarkan kami, izinkan kami untuk menyenangkan Engkau ya Roh Kudus. Lawat kami pribadi, lepas pribadi, tidak Engkau lewatkan seorang pun juga Tuhan. Tidak ada suatu hal apapun Tuhan yang dapat menjauhkan kami dari Engkau Yesus. Hati kami mau terus memuji Engkau, mulut kami mau terus bermazmur bagi Engkau. Kami datang Tuhan ke hadirat dengan iman. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya bagi kami Tuhan. Ada bagimu. Mari saudara dengan imanmu katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang. Mari sembah Tuhan dengan pengagungan. Menyembahmu di sini. Kami percaya, terima kasih Tuhan. Ada bagimu. Mari saudara katakan dengan imanmu. Saat ku lemah, kau buatku
Allah kami yang penuh dengan kuasa. Kau Bapa kami, Gembala kami yang baik. Kau tidak akan pernah biarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Kau tidak pernah melupakan kami. Biarlah mulut kami terus memuji Engkau. Biarlah hidup kami terus berserah di dalam Engkau Yesus. Kami mau katakan besarlah Engkau Tuhan. Besarlah Engkau Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Mari sama-sama katakan, how great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
Bapa, kami kembali datang menghadap Engkau, mengembalikan syukur kepada Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang cukup mencekam, bukan saja bagi kami, bagi jemaat-Mu, tapi juga bagi bangsa kami. Tapi kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan, kami akan semakin lemah. Karena itulah kami memilih hari datang beribadah kepada Tuhan. Untuk memohon kekuatan dari Tuhan, untuk memohon perlindungan daripada Tuhan. Kami percaya Engkau tetap ada untuk kami Bapa. Pujian kami, penyembahan kami Engkau sempurnakan ya Bapa. Sehingga hidup yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Kami sadar Tuhan dalam ketidakmengertian kami ingin memahami pikiran Tuhan bagi kami. Apa yang sedang terjadi di dunia kami hari ini. Karena itu Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu, supaya apapun yang menjadi keinginan-Mu tersampaikan kepada kami hari ini Bapa. Kami serahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk diberkati Tuhan. Berfirman-Lah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, situasi seperti hari-hari ini memang bukan situasi ideal. Situasi hari-hari ini cukup mencekam dan kita harus menghargai para medis yang berjuang di front line untuk menyelamatkan orang-orang yang terindikasi kena COVID-19. Kita juga berterima kasih kepada pemerintah kita yang juga berjuang dengan segala daya dan upaya untuk menolong bangsa kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, saya juga akan berjuang sesuai dengan panggilan saya sebagai hamba Tuhan, memberikan kekuatan bagi saudara. Bahwa dalam kondisi seperti ini, barangkali pertanyaan kita adalah, di mana Tuhanku? Di mana Allahku? Barangkali engkau bertanya, Tuhan kenapa kondisi ini harus terjadi? Apakah engkau berdiam diri? Mungkin berbagai pendapat dilontarkan orang, berbagai spekulasi dilontarkan orang. Sama seperti pada masa lalu, saya teringat ketika Raja Daud juga, dia punya masalah sangat berat dengan anaknya. Orang-orang bertanya kepada dia, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Oleh karena itu hari ini, saudara-saudara yang kekasih, saya akan ajak kita untuk mencoba melihat dari Alkitab, di manakah Tuhan hari ini? Apakah Tuhan sedang berdiam diri? Apakah Tuhan sudah tidak mau tahu tentang dunia ini? Saya sangat percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan mengerti segala yang terjadi. Dalam Mazmur pasal yang ke-33, di ayat yang ke-13, pemazmur mengatakan, Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Saudara-saudara, kalau perhatikan, dalam ayat 13 ini dikatakan apa? Tuhan memandang dari sorga. Jadi kalau ditanya, di manakah engkau Allahku? Di manakah engkau Tuhanku? Pemazmur mengatakan, dia ada di sorga. Dia ada di sorga.
Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Saudara-saudara, saya coba merenungkan ayat ini. Bahwa ternyata dikatakan bahwa Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya di sorga. Ia menilik semua penduduk bumi tanpa terkecuali saudara dan saya. Tuhan bukan Tuhan yang berdiam di sorga dan tidak mau tahu. Tapi Tuhan tetap memberikan pandangannya kepada anak-anak manusia, kepada ciptaannya, kepada semua kita. Ia menilik semua penduduk bumi. Saudara-saudara, kalau kita kembali, kalau begitu, apa yang Tuhan lakukan di sorga dalam kondisi seperti sekarang ini? Mungkin itu pertanyaan kita. Kalau begitu, apa yang Tuhan lakukan di sorga hari ini? Apa yang Tuhan kerjakan di sorga hari ini? Yang pertama, saudara, dikatakan di ayat tadi, Tuhan memandang dari sorga. Tuhan memandang dari sorga. Kata memandang di sini, saudara, bukan memandang dengan tanpa perhatian, bukan memandang sekilas, tapi memandang di sini, memandang dengan cara Tuhan adalah memandang dengan penuh rasa simpati, dengan penuh rasa empati. Dia memperhatikan setiap orang. Tidak terlepas hidup saudara dan hidup saya. Dia memandang dari sorga. Dia memandang dari sorga. Yang kedua dikatakan tadi apa? Dia menilik semua penduduk bumi. Dia menilik semua penduduk bumi. Kata menilik di sini itu sama dengan melihat dengan teliti. Melihat dengan teliti itu sebabnya Alkitab juga mengatakan apapun yang kita lakukan di hidup Tuhan tahu. Bahkan sampai Tuhan katakan apa? Rambut pun tidak akan bisa gugur kalau Tuhan gak kehendaki. Dia menilik. Dia menilik saudara. Dia menilik bumi. Dia menilik penduduk bumi. Dia menilik setiap orang dengan segala kecemasannya. Dia menilik orang dengan segala ketakutannya. Dalam ayat yang ke-15, yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan di sorga? Dikatakan dia membentuk hati mereka sekalian yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara lihat, memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mereka siapa? Penduduk bumi. Mereka siapa? Saudara dan saya. Mereka siapa? Seisi bumi. Tuhan memperhatikan segala pekerjaan kita. Saudara-saudara, mungkin saudara kata kalau begitu, Tuhan hanya pemerhati. Tuhan seperti pengamat. Seperti yang banyak kita dengar hari-hari ini. Yang dilakukan oleh orang banyak dalam kondisi ini. Berkomentar dan sebagainya. Tidak saudara. Sejak Tuhan menjadikan manusia. Manusia itu diberikan kehendak bebas. Diberikan kebebasan memilih. Itulah sebabnya kalau saudara tahu, kalau kita kembali kepada peristiwa Taman Eden. Tuhan menjadikan Adam, Tuhan kemudian menjadikan Hawa. Dan Alkitab mencatat mereka diletakkan di Taman Eden, satu tempat yang luar biasa indahnya. Yang segalanya ada di sana. Di taman itu, Tuhan sudah menyampaikan kepada Adam, yang tentunya Adam juga menyampaikan kepada Hawa. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di Taman Eden. Tapi saudara juga tahu bahwa pada akhirnya Hawa dan Adam memilih
untuk melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Mereka memilih untuk berontak pada Tuhan. Sesederhana kadang-kadang kita berkata begini, saudara. Mengapa ketika Hawa diganggu oleh ular, Tuhan tidak intervensi dan mengusir ular? Atau setidaknya Tuhan bisa saya berkata kepada Hawa, Hawa, hati-hati jangan dengar ular. Atau mungkin ketika Hawa memutuskan untuk mengambil buah, bisa saja Tuhan mengatakan, Hawa jangan ambil buah itu, nanti kamu mati. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena apa? Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih. Karena Tuhan sudah memberikan sebuah aturan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan pilihan manusia itulah yang akan memberikan konsekuensi kepada hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Saudara mungkin katakan, kenapa Tuhan begitu kejam mengusir mereka? Saudara-saudara, Tuhan ingin mengatakan apapun pilihanmu akan ada konsekuensinya. Apapun pilihanmu akan ada resikonya. Dalam bahasa Alkitab, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tidak perlu saling menuduh, saling menyalahkan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah, yang perlu kita pahami adalah, bahwa apapun keputusan saya akan berakibat pada diri saya. Dan hari ini gereja kita memutuskan untuk beribadah di gereja, tapi dengan recording seperti ini, saudara. Karena apa? Karena memang kita bersepakat inilah pilihan yang paling bijak bagi kita hari-hari ini. Tidak perlu diperdebatkan antara iman dan hikmat. Tapi yang perlu kita pahami adalah ini sebuah pilihan yang kita harus buat dengan kondisi yang ada. Saudara-saudara, Tuhan memperhatikan segala pekerjaan kita. Tadi dikatakan Tuhan menilik kita. Sebelum menjadikan Tuhan memandang kita dari sorga. Dia memandang kita, dia menilik kita, dia memperhatikan kita. Jadi kalau saudara tanya, di mana Allahku? Dia ada di sorga. Apa yang Tuhan kerjakan di sorga? Sekali lagi, dia memandang ke bumi. Dia menilik anak-anak manusia. Dia memperhatikan segala pekerjaan kita. Menarik, saudara, pemazmur mengatakan seperti ini. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Saudara lihat, raja dikaitkan dengan kuasa. Raja adalah orang yang punya otoritas tertinggi dalam sebuah kerajaan. Yang berkuasa dalam perbuatan dan berkuasa dalam perkataan. Tetapi pemazmur juga mengatakan apa? Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Artinya apa? Tidak ada jaminan sekalipun dia seorang raja. Terbukti, saudara, dengan kondisi sekarang, banyak orang yang merasa punya kuasa, punya otoritas, tapi juga tidak kebal dengan kondisi yang ada. Artinya apa? Sehebat apapun posisi yang kita miliki, sehebat apapun kuasa yang kita miliki, tetaplah kuasa yang terbatas. Yang tidak bisa mengatasi segala persoalan. Yang kedua, dia katakan apa? Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan.
Pahlawan identik dengan keberaniannya, kekuatannya, keterampilannya berperang. Tetapi pemazmur juga mengatakan tidak ada jaminan bahwa seorang pahlawan akan lepas dari masalah. Jadi kuasa ataupun kekuatan saudara tidak bisa menjadi jaminan. Bahkan dilanjutkan pemazmur mengatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Saudara, coba kita pahami ini. Coba kita pahami. Coba kita renungkan dengan kondisi kita hari-hari ini saudara. Siapa yang bisa luput? Orang-orang akhirnya mengatakan begini. Kondisi sekarang bisa terjadi dimanapun dan siapapun. Kita juga paham tidak ada orang yang kebal dengan kondisi ini. Tidak ada orang yang bisa kebal dengan kondisi ini. Saudara-saudara, sikap bijak hari-hari ini kita lakukan dengan berlindung. Dengan menjauhkan diri dari perkumpulan, dari keramaian. Ini satu bukti saudara, bahwa kita nggak bisa mengatasi situasi ini. Kita nggak bisa menolong diri kita. Apalagi menolong orang lain dalam kondisi ini. Kita nggak bisa. Mungkin banyak cara, banyak alasan, harus begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tapi akhirnya kita juga mendengar tidak ada jaminan kalau semua prosedur yang disarankan orang kita lakukan, kita juga bisa lepas. Enggak juga, saudara. Enggak juga. Oleh karena itu mungkin kita bertanya, kalau begitu, saya sebagai umat pilihan Allah, apa yang sebaiknya aku lakukan dalam situasi ini? Sekali lagi tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengambil bagian dalam kondisi ini untuk mengajak saudara tetap melihat kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita adalah umat pilihan Allah. Alkitab mencatat banyak ayat, dalam banyak ayat, bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah, kita dapat perhatian istimewa daripada Tuhan. Saya coba naik dari Mazmur 33 tadi ke ayat yang ke-12. Pemazmur mengatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah siapa? Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saudara, dalam pasal 33 ini agak menarik. Di sini coba dibandingkan antara raja, antara pahlawan dengan bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saudara, sekali lagi, di sini pemazmur memberi sebuah perbandingan. Kalau dikatakan raja yang punya kuasa juga nggak luput. Bahkan pahlawan dengan keperkasaannya, dengan tenaga kuda, dengan kehebatannya juga tidak luput. Tapi dalam kondisi yang sama, dalam situasi yang sama, dalam waktu yang sama, pemazmur justru berbahagia orang yang apa? Yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah orang yang Allahnya ialah Tuhan. Saudara-saudara, dalam kondisi ini bagaimana mungkin kita katakan kita bahagia? Tetapi saudara, kata bahagia di sini tentu tidak terjadi begitu saja. Sering kita dengarkan dalam kondisi normal orang mengatakan kebahagiaan bukanlah sebuah situasi atau kondisi, tapi sebuah sikap hati. Kelihatannya pernyataan ini sangat indah, sangat bagus. Dan kita mungkin ketika mendengar kita katakan amin. Tapi pertanyaan saya, dengan situasi sekarang, apakah sikap hati saudara juga tidak terpengaruh? Oleh karena itu saudara, kita coba belajar
Mengapa sesungguhnya Alkitab mengatakan, pemazmur berbagailah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dalam konteks masa lalu suku bangsa adalah Israel. Tapi saya percaya pada masa kini, bangsa pilihannya adalah gereja, umat Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Semua orang mungkin mengaku punya Tuhan. Tapi pertanyaan, saudara, siapa yang mengenal Tuhannya? Saya percaya, saya kenal Tuhan saya. Saudara kenal Tuhan. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus adalah penyataan Allah. Mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah. Yesus juga berulang kali mengatakan, kamu sudah mengenal aku dan kamu mengenal Bapakku, karena aku tinggal dalam Bapakku dan Bapakku tinggal dalam aku. Saudara-saudara, tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu kata bahagia ini terjadi begitu saja? Kenapa sesungguhnya dikatakan berbahagialah? Kenapa sesungguhnya dikatakan berbahagialah? Bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mengapa dikatakan bahagia? Menarik, karena ayat 19 dikatakan, karena Allah itu melepaskan jiwa mereka daripada maut. Saudara lihat. Mengapa kita bahagia? Karena Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang kita jadikan sebagai Allah kita. Melepaskan jiwa kita daripada maut. Dan memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Ini janji Tuhan, saudara. Ini janji Tuhan. Sekali lagi sangat berbalik dengan raja tadi. Yang punya kuasa tapi tidak lepas dari maut. Tetapi justru umat pilihan Allah yang menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Dikatakan apa? Terlepas dari maut. Terlepas dari kelaparan. Saudara, salah satu yang membuat orang lebih khawatir hari ini adalah bahwa bisnis di dunia sedang terjun bebas. Dan orang mulai memprediksi, kalaupun virus ini berlalu, tapi ekonomi sedang hancur. Tidak ada satu negara yang mesti merasa kuat hari-hari ini. Tidak ada. Kita tidak lagi bisa bicara sekarang tentang ekonomi yang stabil dan sebagainya. Ancaman kelaparan bisa terjadi kapanpun. Istimewa bagi teman-teman kita yang biasanya harus bekerja setiap hari supaya besok bisa makan. Tapi dengan kondisi sekarang, saudara, ada banyak orang, karyawan yang dirumahkan, yang tidak lagi punya penghasilan. Mungkin orang sudah mulai berteriak untuk mengatakan, Tuhan, penderitaan kami bukan hanya masalah virus, tapi juga masalah kelaparan. Tapi ada janji Tuhan di sini, saudara, bahwa Tuhan melepaskan dari maut. Dan Tuhan juga memelihara hidup kita dari kelaparan. Saudara harus berani meyakini ini, saudara. Tapi sekali lagi, apa syarat supaya kedua hal ini menjadi milik kita? Apa persyaratan yang dibutuhkan supaya kita lepas dari maut, supaya kita terpelihara dari kelaparan? Dalam ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saudara, bandingkan tadi dikatakan dari sorga Tuhan itu memandang ke bumi. Dari sorga Dia menilik ke bumi. Dari sorga Dia melihat segala pekerjaan manusia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Dia berikan perhatian khusus.
Dengan cara apa saudara? Lihat di sini. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Artinya apa? Mata Tuhan awas. Saya umpamakan ini memahami ketika seorang ayah sedang mengajar anaknya berjalan. Dia akan memperhatikan anaknya dan menjaga setiap langkah anaknya. Sehingga ketika anaknya jatuh dia akan tangkap. Atau sama seperti ayah yang sedang mendidik melatih anaknya untuk naik sepeda. Ketika anaknya mulai mengayuh, maka si ayah akan mendampingi dari samping. Dan ketika si anak akan jatuh, dia akan tangkap itu sepeda supaya anaknya nggak jatuh. Begitulah yang Tuhan lakukan kepada kita, saudara. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi supaya saudara lepas dari maut, dipelihara dalam kelaparan, supaya bahagia, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan harus melebihi takut kita pada kematian ini. Takut akan Tuhan harus melebihi takut kita kepada masalah yang terjadi. Yang kedua, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tadi pertama dikatakan takut, yang kedua berharap. Berharap. Saudara, dalam situasi seperti sekarang kepada siapa saudara berani berharap? Kepada keluarga saudara, mereka juga dalam kondisi yang sama. Kepada pemerintah, pemerintah juga pada kondisi yang sama. Kepada siapa kita bisa berharap? Kecuali kepada Tuhan. Yang matanya tertuju kepada kita. Berharap kepada Tuhan. Yang tidak pernah tertidur. Berharap kepada Tuhan. Yang menjaga engkau siang dan malam. Yang berharap kepada Tuhan. Yang mampu melakukan apapun. Termasuk tadi melepaskan dari maut. Melepaskan dari kematian. Berharap kepada kasih setia Tuhan. Yang ketiga. Apa syarat supaya kita lepas dari maut? Lepas dari kelaparan? Yang ketiga dikatakan jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Dialah penolong dan perisai. Menanti-nantikan Tuhan. Daud seringkali mengatakan, pertolonganku datangi dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan dari siapapun. Pertolongan kita dari Tuhan. Nantikanlah pertolongan dari Tuhan, saudara. Nantikan pertolongan dari Tuhan. Bukan dari siapa. Sekali lagi, nantikanlah pertolongan dari Tuhan. Yang terakhir, saudara, dalam situasi seperti sekarang ini, saudara sebagai umat pilihan Allah, yang diperhatikan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ayat 21, ya karena Dia, hati kita bersuka cita sebab kepada namanya yang kudus, kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Nantikan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Kenapa dimulai dengan kata nantikan Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Artinya ini menuntut sebuah kesabaran. Sebuah kesabaran. Nantikan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara? Nantikan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Kalau saudara ingin hidupmu luput dari maut. Kalau saudara ingin terpelihara dari kelaparan. Ada 4 hal yang pemazmur katakan. Harus kita lakukan. Yang pertama, berharap akan kasih setia Tuhan. Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga, takut akan Dia. Dan yang keempat, percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam waktu yang singkat ini, saya ingin mengajak kita
untuk berdoa. Tundukkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Ada satu lagu ini sangat berkesan bagi saya. Ketika sekitar 15 tahun yang lalu, saya sedang ada di udara dalam sebuah penerbangan ke Eropa. Bersama dengan istri saya merenung bagaimana Tuhan menolong saya, menjaga, melindungi saya dari hari ke hari. Dan kemudian ketika semua orang terlelap, saya ambil cari kertas dan Tuhan berikan pada saya lagu ini. Dan lagu ini benar-benar menjadi pengalaman hidup saya bagaimana Tuhan menjaga, melindungi saya. Dan kiranya hal yang sama terjadi juga bagi kita hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kerinduanku selalu bersamamu. Kala jiwaku lelah tak berdaya, yang ku perlukan dekapan kasih-Mu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Aku merasakan hangatnya kasih-Mu. Jangan Kau biarkan ku jalan sendiri. Lingkupi jiwaku dengan kuasa Roh-Mu. Saudaraku, orang yang menggunakan kuasa, mengenal keperkasaan akan terjatuh. Raja sekalipun tidak akan mampu bertahan. Para pahlawan sekalipun yang gagah perkasa tidak akan mampu bertahan. Tapi hari ini ada janji Tuhan bagi orang yang dipilihnya untuk luput dari maut, untuk terpelihara dari kelaparan. Selama orang itu takut akan Dia, selama kita berharap akan kasih setia Tuhan, selama kita menanti-nantikan Tuhan, selama kita percaya kepada Tuhan, mari pandang kepada Tuhan dan mari bernyanyi bersama dengan kami. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kerinduanku selalu bersamamu. Kala jiwaku lelah tak berdaya, yang ku perlukan dekapan kasih-Mu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Aku merasa
ingatkan kami kembali hari ini lewat firman-Mu, bahwa kami adalah umat pilihan Allah, bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya memandang kami, Tuhan tidak hanya menilik kami, Tuhan tidak hanya melihat pekerjaan kami, tapi Engkau yang berkata hari ini, Engkau akan meluputkan kami dari maut dan kematian, dan Engkau akan memelihara kami dari kelaparan ya Tuhan. Jika kami takut akan Engkau, jika kami berharap kepadamu, jika kami menanti-nantikan Engkau, jika kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Bapa, biarlah ini menjadi kehidupan kami hari ini. Kami harus lebih takut kepada Tuhan daripada kondisi yang ada. Bapak, hamba-Mu berdoa, ulurkanlah tangan-Mu untuk menjaga, melindungi setiap umat-Mu yang takut akan Engkau, yang berharap akan Engkau, yang menantikan Engkau, yang percaya kepadamu ya Bapa. Tuhan akan melepaskan kami dari maut, dan Tuhan akan melepaskan kami dari kelaparan. Kami pegang janji-Mu hari ini. Kami percaya pada janji-Mu hari ini Bapa. Setiap jemaat-Mu yang hari ada di rumah berdiam, Bapa pelihara mereka. Pelihara mereka. Pelihara mereka ya Tuhan. Kami berdoa bangsa kami Indonesia. Jaga dan lindungi bangsa ini. Jaga dan lindungi negeri ini. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami di negeri ini, untuk bisa menyelesaikan kondisi ini Bapa. Kami ingin lepas dari kondisi ini. Kami berdoa buat kota kami, kota Medan, kota di mana kami berdiam. Biar juga Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudaraku, buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Tuhan memperluas wilayahmu. Dan tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Dan sakit penyakit pun tidak akan menimpa engkau. Turunlah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.